Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jika kalian menyukai videonya, silakan tekan tombol like di bawah ini. Operasi Seroja, termasuk operasi militer yang gagal bagi Indonesia, karena dari awal, operasi ini tidak direncanakan dengan jelas, juga banyak permainan politik di dalamnya. Bagi sebagian kalangan ABRI, Operasi Seroja merupakan tempat dan sebagai batu loncatan untuk peningkatan karir militernya, meskipun resikonya juga sangat besar. Bagi sebagian kalangan lain, operasi ini juga menjadi ladang korupsi yang sangat besar, karena perhatian pemerintah pusat terhadap tim-tim juga berupa dana yang sangat besar. Perencanaan operasi militer ini, pada awal dan selama integrasi tidak ada kejelasan. Oleh karena itu, selama kurun waktu 24 tahun, ABRI kehilangan sebanyak 3.315 orang yang gugur di medan pertempuran, dan yang luka parah sebanyak 2.338 orang. 60% yang gugur dan cacat adalah dari anggota TNI AD. Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, mengatakan bahwa jumlah tewas di Timor Timur dalam 2 tahun pertama yaitu berjumlah antara 50.000 orang atau boleh jadi 80.000 orang. Dalam invasi Indonesia ke Timor Timur, ada kejadian tragis soal pelanggaran hak asasi manusia, yang justru dunia seolah bungkam soal peristiwa itu. Kejadian itu adalah ketika pasukan ABRI menyerang warga sipil Timor Timur, atau peristiwa itu disebut dengan genosida Timor Timur. Sejarah ini mungkin tak banyak diceritakan di Indonesia, tetapi banyak media internasional melaporkan beberapa tindakan kejam Indonesia saat menginvasi. Sejak awal penyerbuan, pada Agustus tahun 1975 dan seterusnya, pasukan ABRI terlibat dalam pembantaian massal warga sipil Timor Leste. Tragedi Santa Cruz terjadi pada tanggal 12 November tahun 1991, di pemakaman Santa Cruz Timor Timur, di tengah pendudukan Indonesia di Timor Leste. Peristiwa yang memakan 273 korban jiwa ini, sempat dikecam oleh PBB. Oleh sebab itu, peristiwa Santa Cruz diakui sebagai bagian dari genosida Timor Timur. Setelah Timor Leste diinvasi menjadi bagian wilayah Indonesia, kelompok rakyat pro-kemerdekaan Timor Leste terus melancarkan perlawanan untuk melepaskan diri. Salah satunya, ketika ratusan pengunjuk rasa pro-kemerdekaan diserang dan ditembaki pasukan Indonesia di sekitar pemakaman Santa Cruz. Sejak tahun 1975 hingga 1999, perlawanan tentara Indonesia terus dilancarkan kelompok pro-kemerdekaan Timor Leste. Perlawanan itu terdiri dari para pemuda yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur. Namun, akhir dari demo itu menjadi rusuh, yang mengakibatkan terjadinya rentetan tembakan di mana-mana, yang membuat pendemo di bagian belakang roboh dan sebagian lari. Dari suasana mencekam tersebut, akhirnya peristiwa itu diakui sebagai bagian dari genosida Timor Timur, yang telah diabadikan oleh seorang jurnalis asing Max Stahl. Kalahnya Amerika Serikat dalam Perang Vietnam, menjadi pukulan besar bagi blok Barat dalam kontestasi Perang Dingin. Pukulan ini kemudian disusul dengan semakin kuatnya pengaruh komunisme di Timor Timur yang tentu saja berpotensi memicu gejolak revolusi komunis di Asia Tenggara. Amerika Serikat memandang Indonesia dapat diandalkan dalam menyelesaikan masalah di Timor Timur. Setidaknya ada 2 alasan. Pertama, pemerintahan Orde Baru lebih condong ke Barat walaupun tidak pernah menyatakan secara langsung. Kedua, pemerintah Orde Baru memiliki komitmen dalam memberantas komunisme, dan sudah dibuktikan pasca tahun 1965, setelah pemberantasan G30S, pemerintah Orde Baru juga memiliki komitmen mencegah masuknya komunisme ke wilayah Indonesia.